Samsung Galaxy A36 5G, sebuah smartphone cantik yang baru aja Samsung luncurkan dan punya warna yang sangat eye-catching banget. Kita coba bahas satu-satu dari semua yang ada di HP cantik ini. Kalau kita perhatikan, sejak Samsung Galaxy A31, perkembangan desain dari seri ini memang tidak terlalu radikal ya, karena biasanya setiap seri perubahannya hanya sedikit. Saya pribadi setuju dengan cara seperti ini karena memang desainnya sangat subjektif dan saat kita sudah nyaman dengan sebuah desain, biasanya kita butuh waktu yang lama untuk bisa menerima desain yang baru. Dan sepertinya Samsung tidak mau mengambil risiko itu. Itulah kenapa untuk desain mereka memilih jalur yang aman dan secara pribadi saya suka. Walau HP ini nggak murah, ternyata kita bisa melihat beberapa bagian di HP ini yang terlihat tidak simetris. Kalau kalian lihat bagian bawah, slot SIM tray dan port USB Type-C-nya terasa agak ke bawah gitu. Tapi ini hal yang wajar karena kesan premiumnya tetap terasa. Pokoknya kalau udah pegang langsung, kalian pasti akan setuju dengan apa yang saya bilang. Segitu aja bahas soal desainnya, sekarang kita lanjut ke layar. Seperti biasa, layar dari HP-HP Samsung nyaris tidak pernah ada komplain ya. Menggunakan panel Super AMOLED dengan 120 Hz dan punya tingkat brightness sampai 1900 nit dalam kondisi peak. Ukuran layarnya sendiri sebesar 6,7 inch dan sudah pakai kaca pelindung Corning Gorilla Glass Victus. Bentar lo, ini punya gue mau sih? Punya lu lah. Punya gue, oke lanjutin. Ih sebel banget. Anda figurannya cuma sekelebat, minimal lucu gitu loh om. Ukuran layarnya sendiri sebesar 6,7 inch dan sudah pakai kaca pelindung Corning Gorilla Glass Victus Plus. Kalaupun harus komplain, paling saya akan komplain tentang tidak adanya anti gores bawaan dalam paket penjualan ya. Bentar, jadi ya, emang punya gue segede gini? lu tuh merasa kurus apa gimana sih? Enggak, ini emang lo gak pernah beli yang warna Gua ini? nggak pernah beli itu, apalagi resletingnya nggak punya gua. Oh yaudah. Oh, gue capek banget kalau dari awal loh, Ukuran layarnya sendiri sebesar 6,7 inch dan sudah pakai kaca Corning Gorilla Glass Victus Plus. Kalaupun harus komplain, paling saya akan komplain tentang tidak adanya anti gores bawaan dalam paket penjualan. Jadi ya mau nggak mau, demi keamanan, kita harus membeli anti gores atau tempered glass lagi ya. Dan satu hal lagi komplain saya terhadap HP 5 jutaan ini adalah bezel bagian bawahnya masih terasa tebal. Untuk layar sendiri sudah pasti warnanya bagus dengan panel Super AMOLED ya. Responsivitas layarnya juga no komplain menurut saya. Pokoknya spesifikasi layarnya membuat HP ini terasa pantas dibanderol dengan harga segitu. Sedangkan untuk performance-nya sendiri, HP ini pakai Snapdragon 6 Gen 3, sebuah SoC mid-range yang performanya menurut saya ngebut ya. Experience penggunaannya sejauh ini nyaman-nyaman aja, nyaris nggak ada komplain ya. Nggak kerasa lemot, tetap kerasa smooth, baik itu penggunaan casual ataupun untuk bermain game. Angka-angka yang didapat dari aplikasi benchmark sintetis juga lumayan tinggi untuk sebuah SoC mid-range. Untuk Antutu, dia dapat angka 540 ribuan, sedangkan di aplikasi Geekbench, performa single core-nya ada di angka 1015 dan performa multicore-nya ada di 2835. Performa SoC ini stabil ya, dengan tingkat stabilitas hingga 99,7%. Artinya, saat digunakan dalam waktu yang cukup lama, dia tidak mengalami gejala throttling. Main game berat di HP ini juga masih kerasa cukup nyaman menurut saya. Genshin Impact bisa berjalan dengan cukup baik di settingan mid to low, Call of Duty Mobile juga berjalan lancar. Game favorit saya, Smash Legends juga smooth di HP ini. Dan terakhir, main Honor of King juga bisa jalan tanpa ada kendala. Dan terasa cukup kompetitif. Nggak cuma Honor of King loh, saya coba main Mobile Legends. HP ini bisa kita settingin mentok rata kanan dan terasa sangat smooth. Storage di HP ini berukuran 128GB, tapi tentunya ada opsi lain yang lebih tinggi ya. Dan kebetulan sekarang lagi ada promo double storage, jadi kalian akan dapetin storage yang lebih besar saat kalian beli HP ini. Storage-nya sendiri berjenis UFS 2.2 dengan kecepatan tulis di 351MB per second dan kecepatan baca di 549MB per second. Kecepatan baca tulis pada storage di sebuah smartphone itu sangat penting menurut saya, karena ini sangat berpengaruh terhadap lancar atau enggaknya si smartphone waktu menjalankan aplikasi, terutama aplikasi yang memang membutuhkan kecepatan baca tulis yang tinggi, seperti game. Untuk fitur, HP ini lengkap banget ya, hampir semuanya ada, mulai dari konektivitasnya yang lengkap, hingga setup dual speaker yang suaranya bagus, nggak kerasa pecah dan cempreng walau kita set volumenya ke maksimal. Sertifikasi IP67 juga bisa kita temukan di HP ini. Artinya, HP ini bisa tahan dalam air hingga kedalaman 1 meter dalam waktu 30 menit. Untuk durability, HP ini punya baterai berukuran 5000 mAh dan udah mendukung fast charging 45 watt. HP ini bisa bertahan 14 jam lebih dalam penggunaan non-stop, yang mana menurut saya ini sudah cukup awet dan masih bisa mengakomodasi penggunaan seharian ya. Karena pada prakteknya saat pagi diisi penuh, di sore harinya dia masih tersisa 20%. Samsung ngeklaim kalau saat di-charge, HP ini bisa terisi penuh dalam waktu 68 menit, yang mana menurut saya ini akurat ya. Karena pada saat saya coba, si baterai terisi penuh dalam waktu 1 jam 14 menit. Dan kalau ditanya apa yang paling saya suka dari HP Samsung, tentu saja adalah One UI 7. Karena UI buatan Samsung ini sangat nyaman dan terlihat sangat matang menurut saya.
Saya yakin sebagian orang berpikir software itu tidaklah penting. Tapi menurut saya justru software yang paling penting dalam menentukan apakah experience penggunaan sebuah smartphone itu enak atau enggak ya. Karena bagaimanapun juga saat kita menggunakan smartphone, mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan software. Bagaimana bisa menggunakan smartphone akan menjadi menyenangkan kalau softwarenya dibuat tidak menyenangkan? Itulah salah satu alasan kenapa One UI 7 punya Samsung ini jauh meninggalkan UI dari para kompetitornya. Selain software yang nyaman digunakan, jaminan update software di HP Samsung juga menurut saya salah satu yang terbaik ya. Sekali lagi, merasa diperhatikan oleh brand setelah kita membeli smartphone mereka adalah sebuah privilege. Saya tuh berasa kayak disayang banget aja gitu sama si brand. Untuk fitur-fitur AI juga tentu tidak absen ya. Di HP ini kita akan menemukan beberapa fitur bertenaga AI, seperti circle to search untuk mencari apapun yang ada di layar smartphone kita. Terus ada object eraser yang bisa menghapus objek yang tidak kita inginkan pada foto yang kita tangkap, sampai filter yang memungkinkan kita untuk mengambil warna dan style dari foto yang ada, yang kemudian bisa kita terapkan ke foto yang kita ambil. Dan soal AI dibandingkan dengan yang lain, menurut saya saat ini AI Samsung ada di peringkat tertinggi ya, karena terasa lebih cerdas dibandingkan yang lain. Kita masih ingat bagaimana AI dari Samsung Galaxy S25 Ultra begitu pintar menghapus dan mengganti objek yang dihapus dengan lebih baik ya. Bahkan jauh lebih baik kalau kita compare sama Apple Intelligence yang selama ini mereka kadang-kadang akan sangat pintar. Intinya, buat software 4 jempol, buat One UI 7. Duanya jempol kaki. Terakhir kita bahas soal kameranya, di mana HP ini punya setup 3 kamera di bagian belakang dan 1 kamera di bagian depan. Kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel yang tentunya sudah dilengkapi dengan OIS. Lalu kamera keduanya ada lensa ultrawide beresolusi 8 megapiksel. Dan kamera ketiga adalah lensa makro beresolusi 5 megapiksel. Sementara kamera depannya beresolusi 12 megapiksel. Kualitas kamera di HP ini menurut saya bagus ya. Setidaknya sangat bisa diandalkan untuk mengambil foto point and shoot. Dalam kondisi terang, foto yang ditangkap cukup tajam, detailnya banyak, warnanya akurat, dan dynamic range-nya juga menurut saya baik. Fitur HDR-nya juga bisa bekerja dengan sangat baik. Dalam kondisi indoor, foto yang ditangkap juga surprisingly bagus ya. Saya sempat bawa HP ini buat jalan-jalan ke IKEA gitu, dan foto-foto yang ditangkap oleh HP ini di IKEA terlihat sangat bagus dan tajam. Di kondisi low light, HP ini juga bisa menangkap foto yang cukup tajam, baik itu untuk lensa utamanya ataupun lensa ultrawide-nya. Hanya saja, dalam kondisi low light, saya menemukan inkonsistensi white balance di beberapa foto yang saya ambil. Dan inkonsistensi white balance juga terjadi di kondisi terang dan kamera depan, karena beberapa foto selfie yang saya tangkap terlihat agak kebiru-biruan gitu loh. Semoga ini bisa diimprove lagi pas ada update software ya. Untuk selfie, menurut saya sudah cukup baik ya, detailnya tidak overwhelming, dan menurut saya 12 megapikselan juga sudah cukup ya. Karena pada akhirnya foto selfie kita biasanya hanya akan bayar di media sosial, yang mana tentu saja foto tersebut akan mengalami kompresi. Untuk kamera makro beresolusi 5 megapikselnya, menurut saya juga lumayan oke, walaupun in real life saya nyaris nggak pernah pakai kamera makro. Tapi punya kamera makro beresolusi 5 megapiksel tentu saja nice to have lah. Nah, ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan, di mana HP ini bisa merekam video hingga resolusi 4K di 30 fps. Untuk kualitasnya seperti kalian lihat sekarang saya merekam di kondisi indoor sebenarnya, jadi cahayanya sebenarnya terang, tapi karena dia ada AIS atau Electrical Image Stabilization, jadi seperti yang kalian lihat pada saat movement itu ada sedikit glitching gitu. Itu adalah kompensasi gerakan supaya videonya lebih stabil. Ini mungkin nggak akan terjadi kalau kita merekam video di outdoor ya, cahayanya lebih banyak. Ini karena walaupun terang, ini bisa dibilang tetap indoor dan sedikit low light gitu. Tapi yang pasti untuk kualitas videonya seperti yang kalian lihat sekarang, menurut saya ini udah bagus. Untuk handphone 5 jutaan, ini mungkin salah satu yang terbaik menurut saya. Nah, dalam kondisi terang atau cahaya yang cukup, ini adalah hasil sampel videonya, yang mana menurut saya ini cukup tajam, resolusi 4K 30 fps dan kondisi terang. Beberapa hal yang saya sebut tadi, salah satunya adalah kemampuan perekaman video yang punya beberapa kekurangan atau catatan minimal untuk versi software yang sekarang saya pakai gitu. Tapi yang pasti Samsung tetaplah Samsung, dimana menurut saya ini adalah smartphone mid-range yang paling matang
Kesimpulannya, HP ini sangat nyaman buat digunakan. Hampir semua skenario penggunaan berjalan dengan sangat baik dan nyaman tentunya. Secara spesifikasi, saya yakin kalian bisa menemukan banyak HP lain yang lebih tinggi spesifikasinya di luar sana. Tapi kalau udah ngomongin soal HP Samsung, kita udah nggak ngomongin soal spesifikasi lagi ya. Tapi lebih kepada user experience gitu, yang mana nggak mudah untuk membuat smartphone dengan user experience yang baik. Dan menurut saya, Samsung berhasil membuat sebuah paket lengkap untuk sebuah HP mid-range. Jangan lupa, kalau mau beli, klik aja link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan tentu saja, saya ingin dengar pendapat kalian. Menurut kalian, gimana HP ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke?